Apakah Pak Edi? Oke, orang muda Katolik kita luar biasa. Kita kasih applause buat mereka. Thank you buat partisipasi dan kehadirannya. Bapak Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, pada hari ini kita bersyukur 6 hari sudah kita memasuki bulan November. Gak berasa ya, tapi kita semua bersyukur karena melewati hari, melewati minggu, melewati bulan, ternyata kita sampai juga di bulan 11 dengan segala persoalan pergumulan, dengan segala tantangan, tapi kita bersyukur bahwa Tuhan kita lebih besar daripada segala persoalan kita. Colek kiri dan kanan bilang, Tuhan itu maha dahsyat. Ya, kalau perlu saya colek kiri bilang, Allah kita luar biasa. Kita semua mau jalan bersama dengan Yesus, karena di dalam Yesus ada jalan dan kebenaran. Amin. Yuk mari kita bangkit berdiri. Kita katakan kepada diri dan kanan, mari saudara, mari bro dan sis, kita jalan bersama dengan Yesus. Hari-hari kita lalui, oke. Hari-hari lalui bersama Yesus. Bapak Ibu, Tuhan mengatakan bersorak-sorai bagi Allah kita. Bunyikan rebana, bunyikan gambus, dan biar kita semua bersukacita di dalam nama Tuhan. Amin. Mari bersama-sama kita bersorak-sorai buat Tuhan. Bersama-sama. Sorak-sorai bagi Allah.
Ibu bapak, saudari-saudari terkasih dalam Kristus, Shalom. Shalom. Apa kabar? Baik, luar biasa. Yes. Ya. Pada malam hari ini kita berkumpul bersama dalam perayaan Ekaristi. Kita ingin memuji, memuliakan Tuhan lewat perjamuan syukur ini, tidak membawa segala wujud doa kita, intensi kita hari ini ke hadirat Tuhan. Antifon membuka segala sesuatu berasal dari Allah, tercipta olehnya dan tertuju kepadanya, baginya kemuliaan selama-lamanya. Mari saudari-saudari terkasih, di awal perayaan Ekaristi ini kita mengakui di hadapan Tuhan bahwa kita orang berdosa, agar kita layak untuk mengikuti ambil bagian dalam perjamuan Ekaristi ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawat Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Rahim, Engkau berbelas kasih terhadap siapapun. Semoga kami dapat merasakan cinta kasih-Mu yang besar kepada dunia ini, sehingga kebaikan-Mu dapat kami wartakan. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, Allah tak pernah menyesali kasih karunia dan panggilannya. Dahulu kalian tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang kalian mendapat kemurahan karena orang-orang Israel tidak taat. Demikian pun, sekarang mereka tidak taat, supaya memperoleh kemurahan, berkat kemurahan yang telah kalian peroleh. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya Ia dapat menunjukkan kemurahan-Nya atas mereka semua. Alangkah dalamnya kekayaan, kebijaksanaan dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusannya, tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberi Allah sesuatu, sehingga Allah wajib menggantinya? Sebab segala sesuatu berasal dari Allah, ada karena Allah, dan menuju kepada Allah. Bagi Dialah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Sungguh oleh karena kemurahan-Mu ya Tuhan, kami boleh ada sampai dengan hari ini. Biarlah kami boleh bermazmur bagimu, karena sungguh janji-Mu terjadi bagi setiap hidup kami.
Tuhan bersamamu dan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Yesus bersabda kepada orang Farisi yang mengundang dia makan, "Bila engkau mengadakan perjamuan siang atau malam, janganlah mengundang sahabat-sahabatmu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi bila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, cacat, lumpuh, dan buta, maka engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalas engkau. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar." Demikianlah Injil Tuhan. Ibu bapak, saudari-saudari yang terkasih dalam Kristus, kalau kita mencermati setiap kali Yesus ketemu dengan orang Farisi dan ahli Taurat, itu apa yang biasanya terjadi? Biasanya ada tensi tinggi. Biasanya kemudian ada sesuatu yang mengganjal yang harus diluruskan. Sepertinya peran orang Farisi dan ahli Taurat itu, kalau dalam bahasa sinetron, itu tokoh antagonis. Kita kan biasa nonton sinetron, kalau kita ngikutin dari awal, kadang kita juga ikut kesel sama peran antagonis. Malah di medsos itu ada orang yang saking keselnya sama artis itu, ketemu di mall, ikut dimarah-marahin. Karena ngapain harus gitu. Padahal itu cuma acting tapi kebawa orang dengan perannya itu. Begitu juga dengan relasi Yesus dengan orang Farisi dalam kitab suci. Ditampilkan orang Farisi dan ahli Taurat itu seperti tokoh antagonis berhadapan dengan Yesus. Tapi perlu dicatat, tidak semua orang Farisi dan ahli Taurat itu jahat. Ada juga yang pengikutnya Yesus. Contohnya siapa? Nikodemus misalnya. Itu orang Farisi yang satu pikiran dengan Yesus. Maka tidak seluruhnya orang Farisi dan ahli Taurat itu berseberangan. Tetapi yang ditampilkan itu yang berseberangan. Mengapa? Setiap kali ada seperti itu, kita bisa belajar sesuatu. Setiap kali Yesus ketemu orang Farisi, ada konflik. Dari konflik itu kita belajar sesuatu buat diri kita. Ada pelajaran hidup, pelajaran moral dari Yesus yang ingin Yesus sampaikan. Kemarin hari Minggu yang terjadi adalah kritik Yesus sama orang Farisi, di mana orang Farisi ahli Taurat itu ngomong tetapi nggak melakukan. Apa yang diucapkan nggak sinkron sama kelakuannya, sama perbuatannya. Dan ini juga bisa terjadi pada kita. Kita ngomong yang bagus-bagus supaya ABS asal babes. Kita ngomong supaya image kita bagus, padahal sebenarnya hati kita mungkin nggak seperti itu. Karena tuntutan sosial, tuntutan kerjaan, kita kemudian menampilkan sesuatu yang mungkin kita sendiri dalam hati sebenarnya nggak seperti itu. Jadi kita seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Apa yang kita omongin, apa yang kita tampilkan ke depan, apa yang kita
tunjukkan ke orang lain, ya, seakan-akan kita, oh gimana makanannya, enak, ya. Padahal ya setelah dari rumah itu kita bisa ngomong, lagi asik banget sebenarnya, ya. Tapi supaya orang nggak tersinggung, kemudian kita ngomong seperti ini. Ini satu hal kecil. Itu kemarin, ya. Hari ini pelajaran moralnya beda lagi. Kepada orang Farisi, sekarang Yesus ngomong ya, tentang siapa yang diundang kalau kamu ngadain perjamuan, kalau kamu ngadain pesta, ya, siapa yang diundang. Jadi temanya adalah berbuat baik. Bagaimana kita berbuat baik, mengundang orang ke rumah kita, mengundang orang ke pesta yang kita adakan. Nah, perbuatan baik versinya orang Farisi dan ahli Taurat, ya, ini perbuatan baik, ya, tetapi niatnya tidak tulus. Ya. Istilah kita yang ada peribahasa, ya, ada udang di balik bakwan, ya. Nah, itu masih enak, ya. Ada udang di balik bakwan. Berbuat baik tapi niatnya sebenarnya enggak, ya. Niatnya ada maunya, ada kepentingannya, ya. Apalagi lagi musim-musim seperti sekarang, ya, sampai 14 Februari besok, ya. Itu kadang kita sulit membedakan ini orang benar-benar berbuat baik, ya, atau berbuat baik tapi ada maunya, ya. Itu. Lalu yang kemudian dikatakan oleh Yesus, ya, berbuat baik tetapi dengan penuh ketulusan, berbuat baik dengan penuh keikhlasan. Apa yang dilakukan oleh tangan kiri, apa yang dilakukan oleh tangan kanan, ya, tidak boleh dilihat sama tangan kiri, ya. Apa yang kita kasih jangan sampai kemudian dilihat orang lain, ya. Maka itu yang menjadi ajaran moral pada hari ini lewat bacaan Injil, ya. Perbuatan baik kita mari kita lakukan dengan penuh ketulusan, dengan penuh keikhlasan, tanpa mengharapkan pamrih, tanpa mengharapkan balasan dari orang lain. Ketika saya masih praktek, itu ada romo pembimbing kami, dulu romo pendamping karismatik juga, romo Kulma, ya, SY. Kami tinggal satu rumah di Cempaka Putih. Nah, Romo Kulman ini sering didatengin sama tamu-tamu yang tanda petik tidak diundang. Siapa itu? Ya, seperti bacaan Injil hari ini, ya. Orang-orang yang miskin, cacat, lumpuh dan buta, hampir setiap hari datang ke seminari kami, ya, untuk bertemu dengan spesifik Romo Kulman. Ya. Apa tujuan mereka? Tujuan mereka adalah minta uang, ya. Tujuan mereka adalah minta bantuan dari Romo dengan berbagai cerita, dengan berbagai motivasi. Nah, kemudian, ya, kami itu para frater kadang, ya, bertanya, ya, sama Romo Kulman, Romo, kenapa, ya, selalu ngasih ke orang-orang ini? Kalau kita tahu mungkin orang-orang ini sebenarnya nggak terlalu butuh, orang-orang ini sebenarnya bisa melakukan hal yang lain untuk mencukupi kebutuhan mereka. Karena hampir tiap hari, ya, datang ke rumah orang-orang yang berbeda, tapi jamnya kurang lebih sama. Lalu kemudian ada satu kalimat yang cukup menolong bagi kami para sahabat saat itu. Lebih baik saya ditipu daripada orang itu mati kesusahan. Nah, ini prinsip yang dipegang seorang perempuan. Lebih baik saya ditipu, lebih baik saya ditibulin daripada, ya, saya akan kasih ketika mereka benar-benar butuh bantuan. Jadi sepanjang kalian bisa kasih, kasih. Sepanjang kalian mau kasih, kasih. Kalau nggak mau kasih, dia nggak mau kasih.
nggak usah mikir mereka kemudian mau apa, duitnya untuk apa. Kalau kalian mau kasih, biarkan itu menjadi urusan mereka. Niat itu menjadi urusan mereka. Setelah itu menjadi urusan mereka. Dan ini bagi kami satu pelajaran hidup, satu pelajaran yang sangat berharga. Dan ini mungkin seringkali kita jumpai juga, kalau di pinggir jalan ketemu di perempatan ada orang yang minta-minta, kadang kita merasa kasihan, pengen ngasih, tapi kadang otak itu membuat rasionalisasi. Ini mereka ini komplotan, ini mereka ini sebenarnya nggak begitu butuh. Atau kalau saya kasih ke anak kecil ini, mungkin duitnya nggak buat dia, mungkin duitnya nanti dikumpulin buat bosnya, yang tarik di pinggir. Seringkali kita juga bergumul dengan pemikiran seperti itu. Tapi dengan prinsip seperti tadi, kiranya sangat sederhana prinsipnya dari rumah tadi. Kalau kamu kasih, ya udah kasih aja. Urusan mereka, kalau itu menggunakannya benar-benar butuh atau tidak. Nah, kiranya satu pengalaman ini, yang satu pesan yang sangat berharga untuk kita, untuk kami saat itu para partner sebagai kemudian dalam formasi ini satu pelajaran hidup yang sangat berharga dari seorang misionaris. Maka kami itu dibiasakan setahun sekali itu kami ngadain yang namanya perjamuan makan. Yang diundang itu seperti Injil hari ini, orang-orang miskin, mereka yang berandakan, kerjasama dengan satu komunitas, komunitas populer. Kami undang mereka yang berkekurangan itu untuk makan bersama di tempat kami. Nggak semuanya Katolik, campur, undang makan, lalu di situ kita ngobrol satu sama lain. Terjadi begitu saja, makan siang, kami bertugas melayani sampai kemudian ajak ngobrol dan akhirnya pulang. Itu kami lakukan setahun sekali di rumah formasi, di seminari yang saat kami berangkat. Tujuannya adalah salah satunya ini, mewujudkan firman Tuhan pada hari ini. Kalau kamu ngasih lalu mendapat balasannya, ya itu udah biasa. Kalau kita berbuat baik dapat balasan, yaitu udah normal ya. Tetapi kalau kita kasih, tetapi kemudian yang jadi dari kita kasih itu nggak bisa membalas kita, itu ada kebahagiaan tertentu. Setelah makan siang bersama dengan mereka, itu ada sukacita dalam hati. Kita nyiapin dari pagi, nyiapin makanannya, nyiapin set piringnya. Lalu kemudian setelah selesai, itu bayarannya adalah sukacita, yang melihat mereka tersenyum, melihat mereka happy, kita bisa makan bareng. Nah itu bayarannya. Itu balasan untuk kami, balasan untuk kita ketika kemudian mereka tidak bisa membalas seperti yang kita lakukan. Maka Ibu Bapak sudah terkasih, satu pesan yang sangat sederhana hari ini, mari kita terus berbuat baik tanpa putus-putusnya, seperti lagu kasih ibu. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Ini lagu masa kecil yang sangat sederhana tapi pesannya sangat dalam. Kasih ibu yang seperti mata air, yang selalu ngasih, bawaannya pengen ngasih terus yang terbaik untuk anaknya. Ibu-ibu itu pasti seperti itu, saya yakin ibu-ibu ini semua seperti itu. Sama seperti ibu saya, ketika kami pengen kunjungan ke tempat cucu dari kakak saya, karena dari saya nggak mungkin punya cucu, dari kakak saya pastinya.
Nah itu seminggu sebelum kita pergi itu udah repot mikirin. Buat yang cewek ngasih apa, buat yang cowok ngasih apa. Udah mikirin mainan yang cocok. Itu seminggu sebelum berangkat. Jadi mungkin ini naluri insting seorang ibu, seorang oma, seorang nenek pengen membahagiakan cucu-cucunya. Mungkin ini nggak terjadi dengan bapak-bapak atau opa biasanya bapak-bapak lebih praktis lah ya kita ya. Kalau pergi aja gitu. Tapi kalau ibu-ibu nggak bisa seperti itu ya. Pasti semuanya udah disiapin, udah detail ya. Bangun pagi-pagi udah nyiapin nih sarapan buat anak-anak, roti dibentuk semacamnya. Sedangkan mungkin pria tidak berpikir seperti itu, berpikir lebih praktis. Nah pelajaran seperti itu kasih ibu yang selalu memberi tak harap kembali ya. Itu satu pesan juga yang kiranya sejalan dengan Injil hari ini ya. Orang tua tuh pasti menginginkan yang terbaik buat anak-anaknya ya. Dan syukur-syukur anaknya lebih hebat, lebih sukses, lebih pandai ya, dari orang tuanya ya. Itu kebahagiaan seorang orang tua ya. Jadi orang tua kalau melihat anak-anaknya bisa keluar negeri, bisa lebih sukses, lebih kaya dari orang tuanya ya. Itu pasti menjadi kebahagiaan. Begitu juga nanti anak-anak muda di sini ya. Pasti juga akan seperti itu ya. Pengen anaknya itu bisa lebih sukses ya. Kalau bapaknya nggak bisa bahasa Inggris ya, anaknya dimasukin langsung dari SD di sekolah internasional ya. Jadi supaya bisa ngomong Inggris lebih dari orang tuanya. Pasti pengen supaya anaknya itu lebih hebat. Kiranya itu jadi sebuah motivasi bagi kita semua. Mari kita senantiasa berbuat baik kepada sesama tanpa pamrih dengan ikhlas. Sumbernya apa? Sumbernya adalah Tuhan kita Yesus Kristus sendiri. Dia berbuat baik tanpa mengharapkan balasan dari kita ya. Dengan simbolnya salib di belakang kita ini ya, inilah kekuatan kita. Perbuatan baik apa yang kurang dari seorang Yesus Kristus ya. Tetapi balasannya adalah Dia kemudian kita salibkan bersama-sama. Inilah yang menjadi sumber semangat iman kita. Mari kita mencontoh seperti Yesus ini selalu ingin memberikan yang terbaik total kepada murid-murid, kepada semua orang yang dikasih. Maka saya ingin menutup pertemuan malam hari ini dengan lagu Semua Baik ya. Betapa kebaikan itu berasal seperti Tuhan yang berikan ya. Kita senantiasa diberikan cuma-cuma oleh Tuhan ya. Rahmat kesehatan, rahmat pendataan. Mari kita juga mencontoh itu, memberikannya juga dengan cuma-cuma. Saya akan main saksofon, jadi tugas Bapak Ibu yang nyanyi ya, supaya sama-sama kita memuji Tuhan ya, karena nggak bisa sambil main sambil nyanyi ya. Harus sama-sama ya. Mari kita nyanyi dan main bersama-sama lagu Semua Baik.
Mari saudara-saudara terkasih, kita lanjutkan dengan doa. Allah Bapa yang berkasih, kalau hari ini kami berkumpul di hadirat-Mu, ingin memanjatkan segala doa-doa kami kepada-Mu. Berkenalah Engkau mendengarkan segala doa-doa yang kami panjatkan ini. Bagi gereja dan para imam, ya Bapa, berkatilah Bapa suci, para uskup, para imam, serta biarawan-biarawati, agar senantiasa setia dalam panggilan yang dijalani dan berkarya dengan penuh semangat bagi kemuliaan nama-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi bangsa Indonesia, ya Bapa, semoga bangsa kami semakin bersatu, hidup rukun dan damai, meskipun banyak perbedaan suku dan agama, dilindungi dan diberikan pemimpin-pemimpin dan pemuka masyarakat yang selalu memperjuangkan kebaikan, kedamaian, dan kemajuan bangsa. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua orang yang telah meninggal, ya Bapa, semoga karena belas kasih dan kerahiman-Mu, mereka memperoleh istirahat kekal, damai abadi bersama para kudus-Mu. Dan bagi kami yang masih bersiarah di dunia ini, senantiasa diberi kekuatan untuk menjalani hidup dengan bertanggung jawab, semakin memuji dan memuliakan-Mu, semakin melayani sesama, terutama mereka yang kecil, lemah, dan kurang beruntung. Marilah kita mohon. Bagi kami yang hadir dalam Ekaristi ini, ya Bapa, berilah kami iman yang hidup dan keberanian untuk menjadi lilin-lilin kecil yang mampu menerangi kegelapan di sekitar kami, melalui perkataan dan perbuatan kami, untuk lebih peduli dan mau berbagi kepada mereka yang kecil, miskin, dan berkebutuhan khusus. Marilah kita mohon. Ya Bapa, kami juga ingin mengaturkan segala doa-doa yang telah kami tulis sebagai ungkapan hati kami, apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi harapan kami. Berkenanlah Engkau mendengarkan, mengabulkan segala permohonan kami ini. Rahmat kesembuhan bagi mereka yang sakit, rahmat penghiburan bagi mereka yang sedang dalam kesesakan hidup, rahmat kebahagiaan bagi mereka yang mengalami kesendirian. Dan juga kami ingin membawa orang-orang yang kami kasihi masih dalam rangkaian peringatan arwah minggu ini. Kami berdoa bagi mereka semua yang telah mendahului kami, orang-orang yang telah kami kasihi. Berkenanlah Engkau memberikan kedamaian abadi, kebahagiaan kekal bagi mereka semua di sisi-Mu, dan juga kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan, dan pengharapan bagi kami semua yang masih terus berziarah di bumi ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantar kami. Amin. Mari kita bawa persembahan kita, saudaraku. Bawailah yang terbaik, biarlah Allah memberkati setiap pekerjaan dan usaha kita semua. Bawalah persembahan ke dalam rumah Tuhan. Bawalah dengan
Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati dan bersukacitalah, kamu yang mencari Allah, biarlah hatimu hidup kembali. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Rahim, kami bersyukur karena Kau perkenankan ikuti perjamuan Ekaristi ini. Semoga kami senantiasa bersukacita karena janji keselamatan yang Kau berikan sampai pada hari pengenalannya. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Untuk segala doa kita hari ini, kita doakan satu kali salamannya. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Kita dengarkan pengumuman. Terima kasih Romo. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, mohon waktu untuk beberapa pengumuman. Tentu hari ini kita bersyukur, terima kasih untuk Romo Nofrin yang sudah bersedia hadir bersama kita, dan kita juga dapat bonus lagi ya. Boleh dengar suara merdu saksofon yang Romo mainkan sangat luar biasa. Kalau tadi saya nggak ikut nyanyi Romo, tapi saya menikmati untuk mendengarkan suara saksofon. Terima kasih Romo, biar Tuhan pakai terus di dalam pelayanan, tetap sehat dan menjadi berkat bagi banyak orang. Lalu untuk Bapak Ibu sekalian, kami mengundang hadirannya hari ini hadir, hari Senin akan datang hadir, tapi bawa teman, bawa keluarga, bawa saudara untuk bersama-sama kita hadir di sini. Jadi hari Senin 13 November dengan tema kesetiaan yang mendatangkan mukjizat yang akan dibawakan oleh Bapak Leonardi. Kami undang dan kami tunggu kehadirannya. Lalu untuk Kombas yang diadakan setiap hari Kamis, saat ini kita masih online. Di situ kita bisa bersama-sama bersharing, bercerita, dan belajar bersama-sama untuk firman Tuhan yang tentunya bisa menguatkan kita sepanjang hari-hari kita. Silakan menghubungi Sis Ursula di 0858 8556 6077 di bagian belakang. Lalu Bapak Ibu, apakah ada yang sudah tahu bahwa PDKK sekarang ini kita bersama-sama belajar membaca Alkitab setiap hari sebanyak 2 pasal yang sudah dimulai dari kurang lebih tanggal udah 20 hari. Nah, tapi jangan takut kalau bagi yang baru tahu mau ikut langsung aja ngikutin bacaannya, gak usah dari awal ngikutin bacaan hariannya. Jadi PDKK mengadakan ABA, yaitu asiknya baca Alkitab setiap hari 2 pasal. Jadi silakan daftar supaya kita sama-sama ya, kita belajar sama-sama, kita berkembang sama-sama. Silakan hubungi Sis Ursula di 0858 8556 6077, atau juga boleh menghubungi tim. Aku harus hubunginya kemana kalau aku mau join? Jangan ragu-ragu, kalau udah dengar sekarang langsung duluan daftar. Lalu untuk persembahan PDKK, kalau untuk sedang dibagikan, walaupun hari ini kita sudah mengedarkan, tapi Bapak Ibu yang tergerak untuk memberikan melalui transfer, silakan ke persembahan kasih dapat diberikan ke dalam rekening BCA 241058084. Setiap persembahan yang diberikan dipakai nanti untuk pelayanan di persekutuan doa. Lalu Bapak Ibu untuk wujud doa, kalau setiap hari Senin kami membuka kotak wujud doa. Jadi tidak ada formnya, silakan ditulis di situ, dimasukkan. Nanti setiap didoakan oleh Romo atau juga pewarta, dan selesai misa, selesai PD akan dibakar setiap wujud doa yang masuk. Lalu juga untuk konsumsi, kalau kita setiap Senin pulang udah malam, jadi boleh ada snack. Itu semua dari umat yang hadir, Bapak Ibu yang ada di sini. Bagi yang tergerak mau memberi ungkapan syukur melalui konsumsi, silakan menghubungi Sis Vina 0858 9008 3889 dari Bapak Ibu untuk kita semua. Apapun itu kami sangat berterima kasih. Lalu pada hari ini ada yang baru pertama kali hadir yang telah Tuhan tambahkan, jiwa-jiwa baru, wajah baru.
kali. Jadi apakah ada yang hadir malam hari ini yang baru pertama kali? Jangan malu-malu. Kalau belum ada, berarti minggu depan kita tunggu kehadirannya. Oh, ada yang hadir. Silakan. Romo Nofri. Romo baru pertama kali hadir, mungkin 2 kali ya Romo. Oh, online. Oke. Tentu kita bersyukur kita udah memasuki bulan November. Nah, sepanjang bulan Oktober kemarin banyak yang bersyukur bahwa 1 tahun Tuhan tambahkan dalam usianya maupun dalam ulang tahun perkawinan. Silakan Bapak Ibu yang berulang tahun di bulan Oktober kemarin ataupun sampai hari ini lah ya, tanggal 6 November yang berulang tahun, silakan bangkit berdiri. Cukup di tempatnya, kita akan mendoakan. Nanti Romo akan mendoakan bersama Cinani, Christine Savana, dan siapa? Ula. Silakan berdiri, jangan malu-malu. Yang mendapat berkat silakan berdiri. Dan juga yang ulang tahun perkawinan. Jadi sepanjang bulan Oktober sampai hari ini tanggal 6. Dan saya juga dapat bocoran katanya Romo Nofri nih, Romo. Masih mau nyanyi loh. Umur panjang di tangan dari PDKK dan Kristus mengundang Bapak Ibu juga untuk hadir di dalam misa dan adorasi yang diadakan pada tanggal 7 November jam 18 di Paroki Kampung Duri bersama dengan Romo dan Frater dan Suster Putri Karmel Lembaga Cikanyare. Bapak Ibu sekalian diundang kehadirannya. Kami mengucapkan semua yang sudah bertugas pada hari ini dan dari Komsos, dari OMK, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih perhatiannya. Ibu bapak, saudara-saudara, bro and sis yang dikasihi Tuhan, terima kasih atas undangannya pada malam hari ini kita bisa misa bersama PDPKK BHK. Dan terima kasih juga untuk doa-doa selamat ulang tahun bagi kemarin ulang tahun bulan Oktober dan sampai hari ini, termasuk juga saya masuk di dalam bilangan orang-orang itu. Saya ulang tahun kemarin tanggal 3 November hari Jumat pas Jumper. Umur saya baru 36 tahun Bapak Ibu ya. Jadi masih sangat muda ya. Mungkin dua kalinya ya Bapak Ibu ada yang bertiga seumuran saya. Ya, itu ya, jadi terima kasih untuk orang itu asalnya namanya Nofri ya. Karena lahirnya bulan November pas hujan-hujan ya. Musim hujan ya. November rain ya. Oh jadi Nofri ya gitu ya. Ya ini bisa saya aja sih ya.
Tapi ya karena bulan November pas ujian itu ingatannya gitu. Jadi terima kasih untuk segala doa-doanya, dan tentunya mari kita tutup perayaan Ekaristi ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua, keluarga kita, komunitas kita, orang-orang yang kita kasih dan kita doakan, senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita wartakan sabda Tuhan. Amin. Mari kita menjalani hari-hari kita di bulan November